Kali ini gue mau membahas sebuah lensa sapu jagat dari Tamron yang juga termasuk ke dalam lensa pertama Tamron untuk sistem kamera Fujifilm. Kira-kira bakal semenarik apa? Yuk kita simak videonya. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan buat yang belum tahu, ini adalah channel yang banyak membahas tentang kamera dan gear-gear produksi konten kreatif. Entah yang berkaitan dengan fotografi maupun videografi. So kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, di video kali ini gue mau membahas sebuah lensa sapu jagat terbaru dari Tamron yang juga merupakan lensa pertama mereka dengan opsi Fujifilm X mount. Lensa ini ada versi Sony-nya juga, cuman sayangnya kita belum bisa buat tes karena Sony A6400 ST lagi ada problem SD card-nya, itu lagi nggak bisa baca SD card, jadi kita coba yang versi Fuji-nya aja. Tapi emang gua sangat excited dengan lensa ini karena akhirnya Fuji membuka mountingnya ke lebih banyak vendor lensa kayak Tamron ini. Dan kita akan lihat makin seluas apa pilihan lensa buat Fuji ke depannya. Nah, lensa ini juga bukan lensa sapu jagat sembarangan karena focal length yang diberikan lensa ini menurut gue terbilang luar biasa versatile. Karena lensa Tamron yang gue bahas ini mendukung focal length dari 18 mm hingga 300 mm dengan aperture variabel f3,5 sampai 6,3. Kalian bayangin aja, lensa ini mengcover vokal yang cukup wide di 18 mm dan bisa di zoom sampai sangat-sangat tele di angka 300 mm. Apalagi perlu diingat juga kalau ini adalah sistem APS-C. Pasti bakal sangat versatile atau serbaguna untuk berbagai kebutuhan. Buat harga sendiri, lensa ini dibanderol seharga Rp10.600.000 di Indonesia dan menurut gua harga tersebut masih sangat masuk akal untuk sebuah lensa yang menawarkan vokal 18-300 mm. Tetap bisa jadi salah satu investasi yang lumayan menarik juga buat jadi upgrade lensa pertama kalian. Gue mungkin akan bahas dari segi fisiknya dulu. Lensa ini sebenarnya cukup panjang, tapi kayaknya tetap terbilang compact kalau kita bandingkan dengan variabel focal length yang ditawarkan. Build quality-nya juga terbilang oke, proper kayak lensa Tamron pada umumnya. Emang bukan metal build-nya, tapi build-nya ini tetap rapih dan terasa solid. Udah proper untuk sebuah lensa profesional. Ring fokus yang diberikan ini mulus ketika dioperasikan, cukup enak buat ngatur fokus secara manual, cuman ring focal length-nya ini yang terasa lumayan seret. Gue yakin sih, pasti faktor elemen lensa yang bergerak juga cukup berat. Kalian bisa lihat kalau zoom full aja ukurannya jadi makin panjang banget, hampir 2 kali panjang di focal 18-nya. Sama di sini juga jelas banget kalau lensanya gue ngadepin ke atas, ngezoomnya lebih berat, sedangkan balikinnya itu enteng. Sedangkan kalau gue ngadepin ke bawah, ya kebalikannya, ngezoomnya enteng dan balikinnya jadi lebih berat. Jadi udah cukup jelas banget kalau seretnya ini mostly dipengaruhi oleh beban elemen lensanya. Tapi ya oke lah, bukan masalah besar juga buat gua selama kita nggak pakai buat bikin video sambil ngubah-ngubah focal length lensanya. Nah, buat ring vokal, dia juga udah dilengkapi dengan fitur lock di vokal 18 mm-nya. Tujuannya biar lebih aman ketika dibawa-bawa lensanya nggak tiba-tiba ngezoom tanpa disengaja. Oke, sekarang kita bahas ke experience penggunaannya. Jujur aja gue belum banyak tes pakai lensa ini, baru coba-coba sedikit aja karena banyak juga reviewan gue yang lain. Tapi tenang, gue tetap punya beberapa insight yang gue rasa akan berguna juga buat kalian. Pertama, autofocus dari lensa ini menurut gue udah terbilang bagus, tapi udah pasti bakal terpengaruh juga dengan bodi kamera yang digunakan. Gue sempat colongan ngeberding pakai lensa ini dipasangkan ke Fujifilm X-T4. Lensanya enak karena 300 mm itu bantu banget buat objek yang jauh kayak burung ketika kita lagi ngeberding, tapi ternyata susah banget buat focusing karena Fuji nggak ada animal detect autofocus. Jadi ya gue cuma dapat beberapa foto aja dan emang selain karena autofokusnya kurang bisa mendetek burung, waktu gue untuk mencicipi lensa dan kamera ini juga sangat singkat banget.
Lalu perubahan focal length juga di sini kurang asik karena bikin fokusnya aur-auran. Setiap gua ngubah focal length, objek gua langsung miss fokus dan lensa harus hunting fokus lagi. Mungkin ini problem yang tak terhindarkan. Faktor lensa ini mengcover focal length yang terlalu luas, yang luas banget. Jadi mungkin itu salah satu drawbacknya. Tapi overall autofocus buat foto dan video sih udah cukup bagus selama stay di focal yang sama atau nggak ngezoom. Untuk hasilnya sendiri menurut gue terbilang oke. Karakter gambar juga bisa menyesuaikan kebutuhan kita mau wide atau telephoto karena bisa dari 18 sampai 300 mm. Cuman yang gue rasain sih lensa ini memang untuk sebuah lensa Tamron dia bukan yang paling tajam yang pernah gue coba. Di beberapa pengetesan gue merasa hasilnya itu agak soft. Tapi mungkin salah satu drawback juga karena balik lagi lensa ini berusaha mengcover vokal yang sangat luas. Emang gue yakin engineering optiknya bakal cukup rumit untuk menciptakan lensa seperti ini. So, bagaimana kesimpulan gua mengenai lensa Tamron yang satu ini? Menurut gua lensa ini sangat menarik buat kalian yang butuh satu lensa sapu jagat yang bisa menghandle banyak kebutuhan karakter gambar. Jadi asik kalian bisa bawa satu lensa aja ketika bepergian atau kalau kalian baru-baru belajar fotografi. Bisa nyobain karakter-karakter komposisi lensa wide, lensa tele, dan sebagainya. Harganya juga masih cukup make sense dengan versatility yang ditawarkan. Cuman ya, fungsi yang versatile atau serbaguna agak mengorbankan kualitas gambarnya. Kalau dibanding lensa Tamron aja yang pernah gue coba dulu gue pernah coba itu lensa 17-28-nya Tamron yang buat Sony full frame dan itu cakep banget. Sampai gue pernah coba buat bandingin dengan lensa G-Master-nya Sony sendiri. Tapi ya balik lagi, ini faktor dia lensa sapu jagat juga. Dibandingkan si 17-28 yang kemarin yang tadi gue ceritain itu lensa yang dedicated untuk wide angle. Jadi kualitasnya bisa lebih dimaksimalkan. Sedangkan di sini dia ada keterbatasan, dia mencoba mengcover begitu banyak focal length. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan jangan lupa taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.